oleh Kim Yong Tuntu, Mas saya sudah wafat. Kemudian dituliskan oleh Ki Juru Mertani dari Mataram yang menjadi Mangkubumi Jayakarta mendampingi Pangeran Sujarto Wijaya Kusuma, putra dari Fatahila. Kemudian dituliskan oleh Raden Merta Kusuma, anak dari buyut kita setelah Ahmad Yani Kaum. Kemudian diteruskan lagi oleh para Gusti Khalifah, itu menyalin tulisan-tulisan yang pertama itu ditulis di daun lontar dan kulit kerbau dan tulang ikan, dikhawatirkan rusak, dan sepakat para Gusti Khalifah merubah tulisan itu di kertas pada tahun 1910. Dan alhamdulillah nanti jamaah yang mau lihat silakan. Kemarin Ratu Bagus Dr. Muhammad Syah juga sudah melihat dengan Ustaz Ali juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Wa ya khaliqal ma'bud wa ya ghafiraz dzunub, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil taj wal mi'raj wal buraqi wal alam wa dafi'il bala'i wal waba'i wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid zulam, Abil Qasim sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ya, udah kena kopi gak kejawab. Bil mu'minina. Ya Allah. Kan kalau udah ngopi katanya aki-aki naik pagar samping rokok. Ngopi seger sambil rokok. Ikan sepat, ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus. Nanti ada pangeran yang akan menyampaikan mauizah. Karena ini perintah dari saudara kita, katanya maulid Turki katanya. Maulid Turki, turu-turu kita katanya. Jadi ya udah, orang dalam aja akamsik, anak kampung sini aja udah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang barokah. Insya Allah di tempat ini kita dapat taufik, karena nama musolanya At-Taufik. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita silaturahim. Alhamdulillah, kemarin malam Kamis ya dong, kita ketemu pangeran pertama kali. Karena kita acara Kulo nuwun sama pangeran, besok malam minggu ada acara maulid, bisa hadir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, kepada tamu istimewa kita. Insya Allah nanti beliau akan membahas manakib tentang Jakarta. Jangan ada yang pulang. Sanggup sampai jam 12? Enggak. Sanggup? Enggak. Kopi masih sedandang? Nggak usah takut ya. Nanti kalau kurang pembahasannya, nanti kita geser lagi keluar, biar kita lebih santai sambil ngerokok ya. Pokoknya maulid isinya hikmahnya cuma dua. Mau di maulid di mana ke, intinya hikmahnya dua. Yang pertama, orang maulid takzimun nabi, mengagungkan nabi. Ini PR buat kita. Kira-kira nih, kalau saya tanya, sehari baca sholawat berapa kali? Banyak. Banyaknya berapa? Satu, dua, tiga. Banyak aja tuh satu. Mengagungkan Nabi, karena kalau orang cinta pasti sering menyebut namanya. Kalau kita ngaku cinta sama Rasul, sering nyebut namanya dengan selalu membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini muhasabah kalau orang maulid datang doang, di rumah kagak baca sholawat, kagak berhasil maulidnya. Semakin kita hadir maulid, membaca maulid, berarti lebih banyak lagi kita membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah paham dan tahu siapa beliau. Semuanya di bawah komandonya Abunal Arwah, bapak ruhani kita. Jadi kalau kita nggak baca sholawat, sombong namanya. Ini bapak ruhani kita. Kalau Abunal Ajsad, bapaknya jasad Nabi Adam. Tapi kalau Abunal Arwah, orang tua ruhani kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi kalau kita nggak baca sholawat, sombong. Mudah-mudahan pulang dari sini baca sholawatnya tambah banyak. Minimal 100 lah sehari. Apalagi 1000, apalagi semakin cinta, semakin banyak baca sholawat. Orang maulid takzimun Nabi. Yang kedua, orang maulid hikmahnya adalah ittiba'un Nabi, ngikutin Nabi.
min alamatil mahabbah al-qudwah wal ittiba. Tanda-tanda orang yang cinta itu ngikut, nurut ama yang dikerjain. Apa? Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah yang berat-berat, yang kecil dah, yang kecil, yang tiap hari kita lakukan. Kadang-kadang aja kita ketuker. Contoh, kalau masuk kamar mandi kaki apa? Kiri. Kalau lagi tuh buru-buru kanan. Itu sunnah Nabi. Kecil, kita belum bisa istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah dari hal-hal yang kecil, insya Allah nanti kita dibimbing istiqomah dengan hal-hal yang besar. Kalau minum pakai tangan kanan, biasain. Minum jangan berdiri. Memasukkan sesuatu dari kanan. Ntar nih pakai sendal, ayo. Sunnah Nabi, pakai kaki mana dulu? Kalau buka, pernah kita merhatiin kalau buka sendal kanan kiri? Kagak udah ketuker mulu. Kalau kita cinta Nabi, yang kecil tuh kita bisa istiqomah. Udah ngikut nurut sama Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulid intinya dua, tambah banyak sholawat. Yang kedua, tambah banyak ngikutin sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Udah mau maulid di mana kek, dua itu lakuin. Mau di mana kek, mau di Turki kek, mau di mana? Di Jawa. Kalau itunya kagak nambah, cintanya kagak nambah, ngikutnya kagak nambah, belum berhasil kita ngikutin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, saya belum ngomong yang terhormat ini, nggak apa-apa Pak. Saking mau cepet-cepet aja emang. Semangat ya. Iya. Udah ngopi kagak ngerokok, gak enak banget. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Dimyati SPD, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Basit ya, LCMA. Seharusnya beliau yang ceramah ini, karena beliau gurunya yang di sini. Saya tukang ngopi suruh ceramah. Hadir di tengah-tengah kita para ustadz muda, teman-teman saya berjuang di kampung ini, terutama dari Borok Silaturahim Ganalis. Ya, dulu ada namanya gabungan anak nakal. No, ketuanya yang tadi baca maulid. Gabungan anak nakal. Karena udah pada tua, pada insaf, jadinya Ganalis, gabungan anak nakal, tapi Islami. Pimpinannya sekarang pimpinan maulid. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kalau ada bahasa ini saya ngambil dari guru muda. Kalau ada kita bahasa, jadikan tanah air negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Ini tiga. Yang pertama baldah. Kampung aja dah, kita ngomong kampung. Kampungnya harus adem, ya, harus adem dulu di kampung. Jangan ada apa-apa di kampung. Makanya tugasnya nih para RT, para RW, ya, jagain kampung biar aman, baldahnya nih. Yang kedua thayyibatun, orangnya juga harus benar. Lah kalau kampungnya enak, adem, orangnya kagak, lah kagak enak. Kalau dua kampungnya udah tenang, orangnya adem, orangnya girang, baru nanti Allah turunkan warabbun. Tiga tuh. Jadi alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan pangeran. Memang tujuannya nih ngerangkul nih keturunan-keturunan nih Nusantara nih, terutama yang di Jakarta nih. Ya alhamdulillah, dari Cakung Gempol
bisa ketemu dengan pangeran. Nanti beliau nih yang akan buka tentang sejarah Jayakarta asli. Ya siap ya, jangan ada yang pulang. Kalau saya mah begini aja dah. Ya, cukup ya Pak ya. Nanti kita dengerin aja pangeran jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Gila dipantunin kagak cakep. Jalan-jalan ke Bekasi. Pulangnya lewat Keranggan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain lu? Hadirin dan jamaah sekalian, tidak perlu banyak kalam, memang sudah permintaan dari panitia. Ada ruang waktu yang diberikan oleh tamu kita yang dari jauh pada Raden Bagus Abi Munawar Al-Madani Al-Kusuma, Pangeran Ratu Jayakarta 9. Ada yang salah ya? Oh, Raden Bagus Abi Munawir. Bukan Abu Nawas. Diulangi lagi ya. Ulangi. Raden Bagus Abi Munawir Al-Madani Marta Kusuma, Pangeran Ratu Jayakarta ke-9. Betul ya Pak ya? Mari kita dengarkan. Pak, silakan. Wa ilahi fal ya tafadhal mas'ul. Sallallahu alaihi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa bi barakati suratu fatawi wa bi barakati al-awliya waliyullah kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Saidatullah kanjeng Sunan Gunung Jati al-haq fatailah wa bi barakati para awliya al-batawi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat kepada kita semua kalian. Sekalian alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama di Mushola At-Taufiq dalam melaksanakan Maulid untuk memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi junjungan kita, kehariban kita selama dari tuntunan beliau mulai dari awal sampai nanti akhir zaman. Semoga kita juga selalu mendapat syafaatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati terutama kepada saudara kami, saudara kita semua sekalian, yaitu Ratu Bagus Dr. Muhammad Syekh Wijayakarta, karena alhamdulillah saya juga bertemu keluarga beliau ini yang kemarin menyerahkan nasabnya, dan saya sudah luruskan berdasarkan manuskrip yang kita pegang turun-temurun, tercatat dari mulai tahun 1400 sampai saat ini masih kita pegang. Alhamdulillah, inilah keluarga kita, Derita Pangeran Ahmad Jayakarta yang di kaum. Ya, jadi bicara nasab itu harus berdasarkan tatanan tahun maupun jumlah dari mulai siapa yang dituju, misalnya dari Ahmad Jayakarta itu berapa. Kemarin kan juga saya sudah sampaikan ya, dokter,
itu ada aturan tulisan untuk tentang nasab. Jadi bukan asal mencatat, tapi kita bisa melihat terahnya yang dari mana atau tuntunan dari mana, itu ada catatannya dari manuskrip kita. Alhamdulillah, di kesempatan ini yang pertama yang saya hormati kepada para guru, para ulama, para ustadz, para kiai, para RT RW dan jamaah musyawarah taufik yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya di sini bersama kakanda saya juga ada Ustadz Haji Agaulah bersama abdi dalam kita Lembaga Pemanfaatan Jakarta, dan juga kita juga membawa tim dari media Budaya Antara TV. Alhamdulillah selalu memposting tentang syiar kita. Saat ini yang pertama ada kita untuk mencari keluarga besar semua Jayakarta. Kemudian kita juga dalam mencari kepada keluarga-keluarga yang sanatnya terputus. Nanti akan saya ceritakan tentang kenapa sih sanatnya putus gitu. Nanti itu ada sebab-sebabnya. Jadi yang kita lakukan saat ini sekarang ini melakukan maulid itu juga ada cikal bakalnya. Jadi bukan mungkin para jamaah belum ada yang tahu cikal bakal maulid ini mulai diadakan kapan sih. Nah, ini ada cikal bakalnya. Jadi pertama saya akan menjelaskan bahwa Jayakarta ini balurnya mulai dari cikal bakal Sunda Kelapa ini sudah menuliskan tentang mencatat tentang sejarah di masanya para pejuang maupun pendiri Jakarta. Jadi mulai dicatat tahun 1400 oleh Ki Mehong Tuntu, itu masa cikal bakal mulai berdirinya Sunda Kelapa. Yaitu Ki Mehong Tuntu ini adalah putra dari Sultan Zulkifli Majid dari Samudra Pasai, yang adiknya Sarifah Siti Bakhtiari menikah dengan Raja Sunda Kelapa, yaitu Sultan Al-Mahmud Sahkar Al-Mahmud Majidillah, atau nama Sunda Kelapanya Sang Saka Dinarama. Akhirnya mereka menikah dan mempunyai seorang putra dan dua putri, yaitu yang pertama Al-Has Fatahillah, terus kemudian adik-adik perempuannya yaitu Ratu Ayu Gusti Ranar dan Nyimas Gandasari. Ya, kita bicara mulai dari Sunda Kelapa itu karena sebagai cikal bakal berdirinya Jayakarta. Jadi untuk sejarah tadi ini memang kitabnya bersanad. Dari mulai dari 1400 dituliskan oleh Ki Mehong Tuntu masa Sunda Kelapa, kemudian dituliskan oleh Ki Jurumertani dari Mataram yang menjadi Mangkubumi Jayakarta mendampingi Pangeran Sujakarta Wijaya Kusuma, putra dari Fatahillah. Kemudian dituliskan oleh Raden Mertakusuma, anak dari buyut kita setelah Ahmad dari Kakawung. Kemudian diteruskan lagi oleh para Gusti Khalifah, itu 7 keturunannya dari Mertakusuma dan Edik Kusuma, dan terakhir ditulis oleh Ki Ahmad Syar'i Mertakusuma, menyalin tulisan-tulisan yang pertama itu ditulis di daun lontar dan kulit kerbau dan tulang ikan, dikhawatirkan rusak, dan sepakat para Gusti Khalifah merubah tulisan itu di kertas pada tahun 1910. Dan alhamdulillah nanti jamaah yang mau lihat silakan, kemarin Ratu Bagus Dr. Muhammad Syekh juga sudah melihat dengan setali juga. Jadi kita bicara berdasarkan cerita sejarah berdasarkan manuskrip, bukan saya bercerita dengan apa yang saya bicarakan. Nah, pada tahun 15 sekitar tahun 1527, setelah Fatahillah menuntut ilmu di Baghdad, Mesir dan Irak, Irak, Mesir dan Mekah, dan mungkin 5 tahun di sana beliau mempelajari tentang ilmu agama mazhab Imam Syafi'i. Jadi sudah pasti orang Betawi harus melaksanakan mazhab Imam Syafi'i, karena ini memang tatanan dari para dari Al-Has Fatahillah. Nah, kemudian beliau pulang tidak langsung ke Sunda Kelapa, karena pada saat itu Sunda Kelapa sedang dikuasai oleh Portugis, dan Pajajaran pun juga sedang melakukan perdagangan Portugis di Sunda Kelapa. Nah, setelah pulang dari Mekah, beliau tidak langsung ke Sunda Kelapa, tapi ke Demak. Beliau ke Demak ini bertemu dengan Sultan Trenggolo
kemudian beliau menjadi imam akbar atau imam besar di Demak, ya, di Demak Sultan Trenggono. Dan beliau ini mendapat gelar pertama haji dari Mekah. Jadi tentang haji pun juga gelar pertama yang mendapat gelar haji itu adalah Fatahillah. Makanya Fatah ini bukan raden, bukan pangeran atau bukan sultan. Jadi beliau kita panggil itu Al-Hajj Fatahillah. Jadi Haji Fatahillah karena gelar pertama dari Mekah haji adalah untuk orang Nusantara itu adalah Fatahillah. Kemudian teruskan oleh keturunan dan keluarga-keluarga sampai saat ini sudah yang melaksanakan haji dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, seperti itu. Jadi semua ini cikal bakal semua tercatat dalam Muslim. Nah, setelah 1527 tadi beliau ke Demak dan mendapatkan gelar di Demak, beliau sebagai Imam Akbar, dan beliau juga mengajarkan tentang agama Islam di Demak kepada masyarakat Demak. Nah, kemudian disiapkan oleh Sultan Trenggono beberapa kapal sebanyak 29 kapal dan juga pasukan-pasukan dari Demak beliau untuk merebut kembali warisannya yaitu tanah Sunda Kelapa. Nah, sebelum beliau berangkat untuk mengambil alih kembali Sunda Kelapa, beliau dinikahkan dulu oleh Andika Trenggono atau putri dari Raden Patah Demak yaitu Ratu Ayu Penolosidi untuk memperkuat perjuangannya saat itu. Dan kemudian beliau berangkat sebelum di Sunda Kelapa, beliau juga mampir ke Cirebon untuk bertemu minta restu kepada Kanjeng Sari Hidayatullah. Ya, saya lupa sebelum kita majukan sejarah ini kita kirim Fatihah dulu. Jadi supaya pertemuan kita ini mendapat syafaat dari Rasulullah dan kemudian mendapat barokah karamah dari para ulama kita. Mari kita sama-sama membaca suatu Fatihah. Al-Fatihah ila hadirin Nabi Sayyidina wa alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasumailah wasjaman wa nasya'u lillahi ta'ala. Wasumailah wa rahmatullah kana sunan guru jati sallallahu kana sunan guru jati Al-Hajj Fatihah. Pangeran Jaya kata Semana hadirin bin sallallahu Pangeran Wijaya Kusuma bin Al-Hajj Fatihah. Pangeran Ahmad Jaya Wikata bin Sumareksa. Pangeran Kamsya bin Bilir Petani. Pangeran Ketamrian Birata Yuda. Pangeran Sosodikan bin Pakubono ketiga hukum negara kedua. Pangeran Ainul Alisa bin Alas bin Pangeran Samudjagatiyah. Pangeran Papat Ahmad Muhammad bin Pangeran Alas. Susun Pangeran Adediga Jakarta, para Gusti Khalifah, para Pangeran Jakarta, para Syuhada Al-Batawi, para Muhammad Al-Batawi, wa'ala wasbi'adun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, karena kita terbiasa hampir lupa tadi kita bisa melakukan sesuatu pasti kita kirim Fatihah tawasul kepada Allah Ta'ala yang pertama. Dan kita wajib karena kita hidup mencari nafkah berkeluarga di Jakarta itu pasti ada pendirinya, ada pemiliknya. Jadi supaya kita mendapat karomah berkahnya hidup di Jakarta, kita sambung berkirim Fatihah. Nah, kita lanjut. Jadi setelah Al-Hajj Fatihah mendapatkan restu dari Kanjeng Sari Hidayatullah, kemudian Sari Hidayatullah memerintah putra-putranya atau menyatakan putra-putranya itu yang pertama adalah Syekh Maulana Hasanuddin dan Pangeran Awangga Kuningan putra dari Nyoongtin untuk bersama-sama ke Sunda Kelapa untuk mengusir Portugis. Nah, walhasil setelah keberangkatannya mereka untuk merebut kembali Sunda Kelapa, di situ pada tahun 1526 pertempuran dengan Portugis itu alhamdulillah dimenangkan oleh Fatahillah. Nah, dimenangkan oleh Fatahillah dan wafatnya juga di situ terdapat wafatnya Adipati Singamangala putra Prabu Sriwisesa yang menjadi suami adiknya Fatahillah, dan itu adalah trah dari leluhurnya Dr. Muhammad Shah. Itu nanti akan kita jelaskan. Nah, setelah dikuasai kembali Sunda Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527, pada saat itu, nah pada bulan Sya'ban itu
Fatahila bersama adiknya atau Ibu Syarami melakukan syukuran ya, termasuk Maulid ini awal mula dilaksanakan pada saat itu tahun 1527. Nah kemudian di tahun 1528 menjelang Ramadan itu setelah Fatahila diserahkan kerajaan Sunda Kelapa dari adiknya diserahkan kepada Fatahila, itu pada bulan Ramadan Fatahila menyerukan kepada masyarakat yang ada di Sunda Kelapa untuk menghentikan perang. Jadi tidak boleh perang pada bulan Ramadan, dan mulai untuk memerintahkan pada masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Nah kemudian pada malam takbir bulan Ramadan itu di malam tanggal 1 Syawal 1528 Hijriah, Fatahila mendapat isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam takbiran ini beliau diperintahkan untuk membaca surat Fatihah, kemudian surat Yasin, dan yang ketiga surat Al-Fat. Nah surat Al-Fat ini tadi akan oleh para ustadz kita tadi yang sekarang menjadi kebiasaan dalam Maulid itu, yaitu banyak inna fatahna laka fathan mubina. Nah setelah dibaca surat Fatihah, surat Yasin, dan surat Al-Fat, pada ayat pertama surat Al-Fat inna fatahna laka fathan mubina itu terdengar beduk subuh. Pada saat itu Fatahila menghentikan bacaan Al-Fat tidak sampai habis, jadi cuma 1 ayat. Nah setelah itu beliau juga mendapat isyarat kembali untuk merubah nama Sunda Kelapa menjadi nama negeri Fathan Mubina. Nah akhirnya setelah melakukan sholat Idul Fitri, Fatahila itu setelah selesai sholat Idul Fitri kemudian menyerukan kepada masyarakat yang saat itu penduduk di Sunda Kelapa itu terjadi beberapa suku. Yang pertama ada pasti dari Sunda Kelapa sendiri, dan orang-orang bekas dari kerajaan Tarumanegara, kemudian itu dari suku Sunda atau Cirebon, kemudian dari suku Jawa Demak, dan kemudian dari Pasai. Pada saat itu dikumpulkan oleh Fatahila dan diserukan bahwa nama Sunda Kelapa dirubah menjadi nama Fathan Mubina, yang artinya kemenangan yang sempurna pada saat itu. Nah, suku-suku yang berkumpul pada saat itu di tempat setelah sholat Id tadi, itu beberapa suku dijadikan satu kaum, yaitu kaum Fatawi atau kaum Betawi, kaum kemenangan. Nah, ketika bahasa Betawi itu dasarnya dari situ. Ya, jadi bukan cerita-cerita yang ada di Google yang ada segala macam, itu ada ribuan tahun, itu udah lenceng banget. Jadi kaum Betawi ini adalah kaum, yaitu kaum kemenangan yang asalnya itu kaum Fatawi dari tadi ayat inna fatahna, karena negerinya juga sudah Kelapa menjadi negeri Fathan Mubina, yaitu negeri kemenangan yang sempurna. Jadi rakyatnya itu adalah rakyat Fatawi atau rakyat Betawi, yang arti maknanya juga ada kemenangan. Ya, ini belum nyampe Jakarta. Ini pada tanggal 1 Syawal 1528. Dan sakanya itu 1450, itu ada maknanya. Satunya akibat, 4-nya kebaikan, khair, terus 5-nya itu selamat, 0-nya itu iman. Jadi akibatul khair, selamatlah iman. Jadi Fatahila memang benar-benar ulama yang begitu karismatik dan hebat pada saat itu. Dan pertama yang mengajarkan, jadi ini bicara adat itu ada pengulu adatnya, kemudian bicara agama ada pengulu agamanya, bicara sejarah ada pelaku sejarahnya, bicara negeri ada pengulu negerinya. Jadi bukan bicara adat itu asal semau maunya bicara, ini ada tatanannya. Tadi bicara agama, nah ini pertama ini penghulu agamanya Kipari, cuma pada saat itu masih beragama Hindu, masih mengislamkan. Tapi yang pertama kali mengajarkan tentang Islam di Sunda Kelapa atau Jakarta itu adalah Fatahila. Al-Fatahila orang pertama yang mengajarkan Islam di tanah Sunda Kelapa dan atau di Jakarta pada saat itu. Itu yang diajarkan bermazhab Imam Syafi'i. Karena nanti itu menjadi cikal bakal ada istiadatnya kaum Betawi. Jadi bukan kata orang sekarang lagi rame ini berebutan nih, berebutan tentang nasab, berebutan tentang gua nih yang mengajarkan apa terahnya gua mengajarkan agama, mengajarkan ini segala macam, itu udah salah semua. Kita tidak memihak sana, kita tidak memihak sini, kita ada pemangku untuk menyatukan, merukunkan semua masyarakat yang ada di
Jakarta ini atau orang Betawi ataupun masyarakat yang ada di Jakarta atau Jakarta ini, karena semua yang ada masyarakat di Jakarta ini adalah warisan daripada leluhur kita. Kita tidak pernah punya keinginan punya pasukan atau punya anggota ribuan, itu bukan. Saya pernah tanya punya pasukan berapa, saya bilang kita tidak pernah punya keinginan untuk punya pasukan, tapi kita menganggap masyarakat di Jakarta ini adalah warisan yang dititipkan oleh leluhur kita dan harus kita perjuangkan sampai saat ini untuk menuju cita-cita leluhur kita ini untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat. Tapi saat ini karena kita ditinggalkan bukan harta kekayaan, tapi tentang tanah ulayah tanah kerajaan itu kita banyak, cuma susah untuk kita proses untuk tapi baru memang kita temukan seperti itu, dan kita sudah memenangkan bersama Pemda, sudah kita menangkan sampai MA, yaitu insya Allah nanti kita peruntukkan untuk masyarakat, karena memang leluhur tidak pernah menyampaikan ini tanah untuk keturunannya, tapi ini untuk masyarakat, untuk rakyat. Yang mudah-mudahan kita sedang bekerjasama dengan pemerintah untuk tentang hal bagaimana tanah-tanah leluhur kita ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun rakyat di Jakarta. Oke, nah kembali setelah tadi Pak Tahila menyampaikan bahwa suku-suku yang ada di Sunda Kelapa itu menjadi kaum Betawi. Nah, terbentuklah kaum Betawi. Nah, mulai adat istiadat kaum Betawi sudah dibentuk. Termasuk apa sih syarat menjadi orang Betawi? Ini orang menjadi orang Betawi juga punya persyaratan, ya. Jadi pertama adalah orang yang asli dari keturunan Jayakarta, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang Betawi itu wajib Muslim atau Islam dan bermadzhab Imam Syafi'i. Ya, jadi ada orang Betawi yang dia melakukan mempelajari ilmu tentang Islam, tapi dia bermadzhab ke Imam Syafi'i, berarti bukan orang Betawi. Ya, itu mungkin bagian-bagian cingkrang lah, gitu kan. Terus kemudian orang Betawi yang laki-laki itu wajib berani dan siap perang, jihad fisabilillah. Karena semua keturunan yang saya pelajari di manuskrip ini semua itu menyerahkan dirinya, jiwa raganya itu untuk jihad fisabilillah, untuk hal-hal yang bersifat sudah melanggar aturan. Nah, kemudian setelah 1528 tadi terbentuklah kaum Betawi. Nah, pada saat 1528 menuju 1530, pada saat itu Al-Hajj Fatahillah menggantikan posisinya Kanjeng Sarif Hidayatullah menjadi Sunan Gunung Jati yang ketiga. Kita sudah telusuri, benar nggak Al-Hajj Fatahillah menjadi Sunan Gunung Jati? Saya sudah ke Cirebon, saya sudah ke Sepuan semua, ke sana dinyatakan adalah benar. Fatahillah menggantikan Sarif Hidayatullah pada situ menjadi Sunan Gunung Jati yang ketiga. Karena pada saat itu putra-putra dari Sarif Hidayatullah belum dewasa dan belum mapan. Jadi Fatahillah, Al-Fatah ini ada murid terbaik dari Kanjeng Sarif Hidayatullah, maka beliaulah menggantikan posisi Kanjeng Sunan Gunung Jati yang ketiga. Nah, pada saat itu di waktu 1530, karena Fatahillah pada itu bertugas di Cirebon untuk memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara situ, beliau juga harus menunjuk seorang raja. Kalau di Jakarta itu ratu itu raja, makanya kalau yang lain Raja Sunda, kalau Jakarta itu ratu, makanya namanya Pangeran Ratu Jakarta. Nah, itu pada saat Fatahillah menjadi Sunan Jati, beliau menunjuk Maulana Nasaruddin sebagai adik Maulana Nasaruddin ini dengan Fatahillah adik ipar. Maulana adik ipar, terus kemudian Mauludin juga ikut pada saat itu merebut Sunda Kelapa, maka ditunjuklah Maulana Nasaruddin menjadi Pangeran Ratu Jayakarta yang pertama oleh Fatahillah dan dinobatkan di Cirebon pada saat itu. Nah, karena pada saat itu Jakarta harus punya jati diri itu untuk menjadi kerajaan. Nah, berdirinya Jayakarta itu pada tahun 1530. Nah, 1530 ini bertepatan juga pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan Maulid. Nah, jadi kejadian-kejadian penting di Jakarta itu pada setiap bulan Maulid 12 Rabiul Awal. Yang pertama adalah berdirinya Jakarta adalah pada tanggal
12 Rabiul Awal pada tahun 933 Hijriah atau 1530 Masehi. Nah, kalau yang sekarang beredar 22 Juni 1527 itu gimana terjadinya bisa menjadi ulang tahun di Jakarta? Padahal pada tahun 1527 baru Fathahillah itu memenangkan perebutan kembali Sunda Kelapa. Nah, setelah kita telusuri ternyata itu karena sebabnya kesepakatan para anggota dewan. Karena sejarah kan bisa dengan kesepakatan, tapi dengan keadaan pada saat itu. Nah itu, tapi kita itu membiarkan karena posisinya ulang tahun Jakarta bukan berdirinya Jakarta. Tapi kita selalu melakukan haul berdirinya Jakarta. Jakarta Haul Agung itu berdiri Jakarta pada tanggal 12 Rabiul Awal bulan Maulid tahun 1528 Hijriah. Nah, setelah Jakarta berdiri itu raja pertama Jakarta itu Monasudin. Nah ini juga banyak kejadian-kejadian. Nah, wilayah pada saat Monasudin ditunjuk menjadi Pangeran Jakarta pertama atau Raja Jakarta pertama, wilayahnya Jakarta itu masih wilayah dari Sungai Citarum Kerawang sampai Cilegon Merak pada saat itu. Karena Banten itu akan menjadi wilayah kesultanan oleh Monasudin. Nah, pada saat itu Monasudin itu menjabat menjadi Pangeran Jakarta pertama itu selama 20 tahun. Nah, dari Demak, Sultan Trenggono dan Ahmad Fathahillah memerintah atau menunjuk Pangeran Arya Dipang, cucu dari Patah Demak, untuk mendampingi Monasudin pada saat itu sebagai Adipati Jayakarta. Nah, beliau menjadi Adipati Jayakarta, membentuk wilayah-wilayah dan membentuk adipatinya pada saat itu, yang diantaranya adalah mulai dari wilayah Sukapura sampai Kerawang itu yang menjadi adipatinya adalah Adipati Pangeran Jatinegara. Nah, Jatinegara ini adalah buyut dari Pangeran Ahmad Jayawikerta. Nah, wilayah mulai dari Sawangan, dari Mampang, Kuningan sampai Sawangan itu wilayahnya Adipati Pangeran Awangga Kuningan, putranya dari putranya Sendatulo. Nah, wilayah dari mulai Marunda sampai Pulau Seribu itu wilayah dari Padilakan atau Sunan Padilakan itu masih wilayahnya. Nah, kemudian wilayah dari Udik atau misalnya wilayah dari Tangerang sampai Banten itu adipatinya itu Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara ini putranya juga Pangeran Jatinegara. Ya. Terus kemudian wilayah dari Senayan, Pecandaran, Petamburan, Tanah Abang, Sudirman sampai kota dan sampai Cengkareng itu, Selipi Cengkareng itu wilayah dari Pangeran Adipati Pangeran Arya Dipang. Jadi pada saat itu sudah dibagikan wilayah ini. Nah, makanya saya pernah ketemu BPN kan kita ini punya surat agendum pada saat itu dan masih kita pegang juga, makanya kita bisa menangkan dengan Pemda. Jadi karena agendum kita masih asli dan tercatatnya atas nama Arya Dipang. Ini banyak beredar yang mengaku keturunan Soekarno, yang mengaku dari ahli BPN. Oh, Jakarta itu atas namanya dari Bung Karno, seperti itu. Mereka tuh mencatat semua nomor-nomor agendum dan saya telusuri, coba cek nomor agendum sekian atas nama Arya Dipang, nggak ada yang punya. Karena itu memang yang mereka miliki itu ada agendum di luar dari yang tadi Adipati tadi itu atas nama The Groot, keluarga dari Belanda pada saat itu. Itu sebenarnya juga itu punya Jakarta, cuman diubah menjadi keluarga Belanda untuk didaftarkan sampai Mahkamah Internasional. Nah, itu dari Raja Sultan yang kita punya sekarang silaturahmi dan WA Group, Raja Sultan itu nggak ada yang punya agendum karena diambilkan oleh Belanda semua. Ya, alhamdulillah sampai sekarang mulai dari agendum, mulai dari manuskripnya, mulai dari agamanya itu ada sama kita untuk Jayakarta. Makanya bicara Jakarta sekarang orang yang mengaku itu sudah tidak bisa mengaku dari kita bisa membatalkan mereka karena kita dilengkap semua dasarnya termasuk nasab-nasabnya.
Ya mungkin bicara Pitung, banyak mengaku keturunan Pitung nggak punya keturunan. Pitung itu belum menikah sudah wafat. Calon istrinya pun juga dibunuh pada saat itu. Jadi saya pun juga membatalkan orang mengaku keturunan Pitung, karena di nasab di sejarah Pitung pun juga yang di film tiba-tiba kan gede. Mana ada orang tiba-tiba gede? Pasti kan dari lahir, dari mulai kecil, mulai dia dewasa itu tercatat dalam manuskrip. Nah, yang ceritanya Haji Naipin itu pamannya memang benar paman yang mengajarkan Pitung tadi. Jadi Pitung ini dari kecil sudah diumpetin sama ibunya karena bapaknya dibunuh oleh Belanda di situ dan cari keturunannya dan Pitung diumpetin. Jadi ibunya sengaja nikah lagi sama bapaknya itu, diumpetin tuh. Nah, itu bicara Pitung. Nah, jadi memang manuskrip ini adalah bercerita tentang sejarah cikal bakal, terus pelaku sejarahnya, tahunnya sampai keturunannya itu sangat lengkap. Dan alhamdulillah juga saya sudah keliling ke Kesepuan Cirebon, ada yang bicara tentang Babat Cirebon. Saya cari nggak ketemu. Saya ke Banten, ketemu Abah Bambang Musyagadi Sultan Banten yang sekarang. Saya tanya Babat Banten juga nggak ketemu. Karena itu ya entah mungkin diambil Belanda atau ada yang megang dari turunannya belum dibuka. Tapi saat ini memang dulu saat zamannya orang tua kita memimpin terakhir, orang tua kita namanya almarhum Haji Abi Jamroh, mungkin di para sepuhnya yang kenal, itu orang tua kita pada saat itu berjuang dan dulu masih yang ikut tuh kayak Fadoli, kayak di Jahrudin itu, terus kemudian dari Watonia, Kiai Sodri itu ikut dengan orang tua. Masanya tuh Jigi Duparnain, Bokir segala macam itu masih anak buahnya. Karena dulu Betawi satu, dan mulai orang tua meninggal baru mulai ormas hidup gitu seperti itu. Ya, jadi kembali bahwa mulai zaman orang tua kita pun manuskrip juga belum boleh disiarkan, masih diamankan karena masih ada polemik nih akan ada pemusnahan dari manuskrip yang ada. Dan alhamdulillah cuma tersimpan dan sekarang sudah bersama kita tahun 2019. Itu saya mulai mempelajari tentang sejarah-sejarah Jakarta, cikal bakalnya sampai semua tercatat dan alhamdulillah ternyata bicara agamanya ada pembawa agamanya dari leluhur kita semua. Kemudian bicara adat istiadat juga ada sejarahnya daripada leluhur kita semua. Bicara sejarah juga pelaku sejarah leluhur kita semua. Tadi kita sebutkan bahwa Jakarta ini punya raja. Ada 8 raja tadi kita patihakan. Yang pertama adalah Monasudin menjadi raja Jakarta pertama. Kemudian Wijaya Kusuma anaknya Fatahila dari raja kedua, raja Jakarta kedua. Kemudian yang ketiga Ahmad Jayapurata. Jadi kaum itu pangeran Ratu Jakarta ketiga. Kemudian Kawisan Berta Putra Kidul itu dulu kita setelah dari kaum itu yang keempat. Yang kelima itu Trah dari Ade Dipang, Pangeran Kertajaya yang makamnya di Ade Dipang kedua, itu Raja Jakarta kelima. Yang keenam itu Pangeran Sosok Ningrat, itu dari Pakubono III menikah sama cucunya Mertakusuma Buyutita, itu menjadi Ratu Jakarta yang keenam. Kemudian Pangeran Alas Ainur Aliasa, itu Pangeran Ratu Jakarta ketujuh, itu dari cicit Sultan Agung Ketayasa. Sultan Agung Ketayasa ini cucu dari Mertakusuma, karena bapaknya Sultan Ahmad menikah dengan Ratu Ayusari Mertakusuma. Nah kemudian yang terakhir Pangeran Papak Ahmad Muhammad ini ada Pangeran Ratu Jakarta atau Raja Jakarta yang ke-8 yang terakhir. Nah itu makamnya ada di Garut. Nah ini juga nih tentang cerita Pangeran Papak ini juga rapi. Ada makamnya ada di Kodamar, ada di sana, ada di itu banyak Pangeran Papak tuh. Yang asli itu ada di Cinunuk, itu ada sejarahnya. Jadi beliau membantu peperangan di Ponorogo pada saat itu. Beliau membantu, nah pada saat itu bersama keluarga kita itu ada Raden Sumitro, itu saudara dari buyut kita Datuk Kidam Cikal Bakal Al-Ghori Pulau Mas. Nah itu berperang tahun 1830-an membantu Pangeran Ponorogo pada saat itu. Nah karena Belanda pada saat itu pulang, akhirnya Pangeran Papak Raja Jakarta ke-8 ini membawa pulang pasukan Belanda untuk pulang karena pada saat itu perjalanan perairan luar negeri itu di Sunda Kelapa, di Pelabuhan Sunda Kelapa. Makanya diantarin pulang tuh ke pasukan Belanda pada saat itu ke Sunda Kelapa. Tapi lewatnya jalurnya jalur Garut. Nah di Cinunuk ini. Nah jalur di Garut ini karena tempatnya mungkin adem, di situ dijelaskan bahwa Pangeran Papak pas sudah ke tempat situ karena adem, akhirnya beliau mendirikan masjid dan menikah di situ, mempunyai keturunan. Dan dia akhirnya wafat sudah dikuburkan di situ. Jadi saya sudah telusuri. Jadi
kita juga semua ini dari keluarga kita, setiap catatan makam-makam itu kita telusuri, bener nggak dari situ, termasuk keluarga Jayakarta itu tercatat. Ada Pangeran Ahmad Jayakarta ada di Jateng Kaum, itu kita tulis ternyata benar ada. Ada keluarga kita Raden Samin, itu buyut kita yang ke-8 ada di Semangga 2, kita cari ketemu. Memang di situ, kemudian ada di Angke, Mertakusuma, nanti Kisuna, Raden Abbas, Raden Mustafa, Raden Cakajaya ada di Masjid Angke. Itu sebenarnya bukan masjid, itu majelis, tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang untuk membahas tentang peperangan. Itu namanya majelis, terus sekarang sudah menjadi masjid. Nah, terus ada juga di Masjid Kampung Bandan, itu Pangeran Raksa Manggala, Masjid cikal bakalnya nama Jagakarsa. Dulu sebenarnya Jagabaya atau Pangeran Raksa Manggala, jadi Jagaraksa. Nah, beliau diwafatin ada di Masjid Kampung Bandan. Ini kita sudah telusuri sampai tingkat ke atas, itu kita telusuri semua. Jadi bukan kita ini cuma hanya sekedar membaca, tapi kita juga untuk menelusuri benar nggak makam di sini. Ternyata alhamdulillah walhasil semua tercatat. Nah, tadi Jakarta itu punya raja, ada 8 raja. Kemudian ada pendampingnya, putra-putranya, namanya Pangeran Adiningrat Jayakarta. Jadi pendampingnya ini sebagai panglima, sebagai sebagai panglima, sebagai juga hulu balang atau sebagai Sabandar. Itu banyak jabatan-jabatan. Nah, kemudian juga ada para Gusti Khalifah. Nah, Jakarta ini punya Gusti Khalifah. Gusti Khalifah ini pencatat juga seputar sejarah dan juga yang memberikan fatwa-fatwa yang ada di adat istiadatnya Jakarta atau kaum Betawi. Ini yang menuliskan para Gusti Khalifah, keturunan dari terahnya Jakarta. Ya, kemudian baru Pangeran Jakarta. Nah, Pangeran Jakarta ini ada panglima perang, bukan raja. Yang raja dari Pangeran Ratu Jakarta. Nah, contoh yang di Kaum nih, ada Pangeran Ahmad Jayawikerta, ada Pangeran Segiri. Nah, Pangeran Ahmad Jayawikerta ini adalah rajanya, Raja Jakarta ketiga, tapi Pangeran Segiri ini panglima perangnya. Nah, itu masanya tahun 1700-an. Itu putra-putrinya Sultan Ageng Tirtayasa yang menikah dengan keluarga Jayakarta. Karena bukan putra mahkota, dia bisa menjadi Sultan Banten. Kalau Sultan Banten itu putra mahkota, menikah tuh anak utama dari ibu pertama tuh laki dari Sultan. Tapi karena Sultan Ageng Tirtayasa menikah dengan keluarga Jakarta, mereka tetap diberikan jabatan Jakarta sebagai Pangeran Jakarta atau Panglima Perangnya Jakarta dengan niat jihad fisabilillah, menyerahkan jiwa raga untuk berjuang di Jakarta. Nah, wilayah ini juga sudah mulai terbagi-bagi. Contoh Pangeran setelah tadi wilayah Adipati, sekarang wilayahnya Pangeran Jakarta. Wilayahnya mulai dari Bekasi, Tambun sampai Kerawang itu wilayahnya Pangeran Segiri. Kemudian wilayah mulai dari Sawangan, Rangkas Bitung, Bogor sampai Sukabumi itu Pangeran Purbaya. Kemudian mulai dari Selipi, Tangerang, Cengkareng itu wilayahnya Pangeran Sake. Ya, kemudian dari Raden Muhammad itu Raden Muhammad itu wilayah dari Sorong sampai wilayah tersebut. Jadi semua itu juga ada batas wilayah. Karena setiap pimpinan Jayakarta itu punya struktur kepimpinan organisasi selalu berubah. Yang awalnya struktur kepimpinan organisasi Jayakarta itu yang ngebuat itu adalah Pangeran Ratu Jayakarta kedua atau Pangeran Wijaya Kusuma putra Fatahila, itu membuat struktur organisasi kepimpinan Jayakarta. Pertama ada Pangeran Ratu Jayakarta, yang kedua adalah Majelis Al-Fatawi. Jadi sebelum aparat-aparat di bawahnya harus wajib melaksanakan majelisnya dulu, termasuk ini adalah majelis. Ya, mudah-mudahan majelis ini tidak pernah hilang sampai ke depannya. Jadi majelis ini wajib bagi keluarga Jayakarta ataupun kaum Betawi. Kemudian baru yang ketiga ini para aparatnya, ada Hulu Balang, ada Sabandar, ada Demang, ada Adipati, ada Mangkubumi, itu setelah dari majelis. Nah, begitu juga. Nah, yang perlu diingat bahwa Al-Haz Fatahillah membuat papat kelima pancar yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Jayakarta atau kaum Betawi untuk menjadi kaum mufti yang mulia. Makanya leluhur Jayakarta ini yang berjuang ini yang mungkin insya Allah sudah disebut sebagai mufti Betawi yang mulia. Yang pertama papat kelima pancarnya ada 5 yang harus diikuti atau dilaksanakan dan menjadi pakaian sehari-hari bagi kaum Betawi
atau masyarakat Jakarta. Yang pertama adalah patuh kepada guru. Nah ini alhamdulillah di banyak guru sini kita harus wajib patuh sama guru. Ini pesannya Fathahillah. Ya. Yang kedua adalah ratu kudu dijaga. Nah ratu ini adalah raja. Ya mungkin sekarang sudah tidak ada raja, tapi minimal terah-terah keturunan ini dihormati. Ya mudah-mudahan ini baru mulai terlihat keluarga besar dari Ratu Bagus Dr. Muhammad Shah ini adalah benar sebagai terah dari Ahmad Jayakarta, kita hormati. Karena insya Allah kalau kita bersama terah keturunan dari Jakarta, kita akan mendapatkan berkahnya dari leluhurnya, insya Allah. Nah kemudian yang ketiga itu adalah bakti kepada orang tua. Ya, kita wajib bakti kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada, harus wajib kita bakti kepada dia. Yang keempat adalah setia kepada syar'i, yaitu syariat Islam. Ini harus dilaksanakan. Nah, yang kelima adalah bakti kepada Allah. Syahadatillah la ilaha illallah Rasulullah. Jadi wajib mengucapkan itu kalimat tauhid. Ini ajaran dari para leluhur. Jangan pernah lupakan kalimat tauhid. Karena ini sudah menjadi ketetapan dari para leluhur dalam ajaran Islam kepada masyarakat atau kaum Betawi. Jadi kaum Betawi atau masyarakat Jakarta wajib misalnya dapat prima Pancasila kalau mau hidupnya mulia dan hidupnya mendapat barakah karomah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, wajib itu harus melaksanakan perintah kita dari Al-Hajj Fathahillah. Dan ini pun papat prima Pancar diteruskan kembali oleh Pangeran Ahmad Jayakarta Kaum. Beliau juga sebelum wafat tahun 1611, wafat beliau 1611, nah beliau 1610 menobatkan leluhur kita Pangeran Kawisyakarta yang tadi menjadi Panglima Askar Jakarta menjadi Pangeran Jakarta keempat setelah Kaum itu pada tahun 1610. Nah beliau berpesan kepada buyut kita pada saat itu untuk masyarakat Betawi harus tetap melaksanakan papat lima pancar. Jadi pesan ini dua kali, jadi bukan cuma hanya Fathahillah, mungkin kesiapan tapi Pangeran Ahmad Jayakarta ini juga berpesan juga 5, cuman bahasanya kecerbonan pada saat itu. Karena Ahmad Jayakarta ini adalah terah dari Sunda Kelapa dengan Pajajaran. Jadi Ahmad Wijayakarta bin Sumareksa bin Wijayakarta bin Kartanegara bin Adipati Singamangala bin Prabu Surakarta dari Pajajaran. Kalau ibunya dari Sunda Kelapa Ratu Ayu Putri Surana. Ya, nah itu papat lima Pancasila juga sama kurang lebih, cuma bahasa Cerbonan. Yang pertama adalah guru kudu ditiru dan dikuku, terutama. Jadi kita tetap sama patuh kepada guru dan mengikuti kata-kata guru. Kedua adalah ratu kudu dibantu, jadi raja harus dibantu. Ya misalnya tadi nih ada terahnya di Ahmad Jayakarta melaksanakan maulid, bantu. Nggak bisa membantu dengan cara material, bantu dengan pemikiran, dengan tenaga. Nggak bisa tenaga dengan pikiran, nggak bisa dengan pikiran, bisa dengan doa. Tapi ya tadi kan kalau tenaga kan cuma hanya menyiapkan apa segala macamnya itu kan bisa. Ya jadi bantulah raja. Kemudian yang ketiga itu tetap wong tua atau orang tua kudu dimestilah dipuja. Jadi kita wajib memuja-muja orang tua. Nah ini salah satu kita di Syiar memuja atau mengangkat marwah para leluhur kita. Ini memuja karena ada perintahnya. Kemudian yang keempat adalah Jayakarta kudu diraksa. Berarti kita harus yang tiga Jakartanya harus merasakan apa hidup Jakarta ini minimal mencintai. Pertama cinta kepada leluhur, kedua harus melaksanakan adat istiadatnya. Yang kelima itu juga Islam di lahan amal. Kemudian sering ucap kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Itu tetap nggak ada perbedaan dari mulai papat lima pancar Ahad Fathahillah dan papat lima pancarnya Pangeran Ahmad Wijayakarta. Nah di sini pun maknanya lebih dalam lagi oleh Pangeran Ahmad Jayakarta. Yang pertama tentang adat. Jadi kalau kata Pangeran Ahmad Jayakarta itu adat harus dijunjung kepada yang punya adat. Jadi bukan adat ini sembarang diucap, sembarang dibentuk, dibuat atau diakui kalau dia tidak tahu tentang adat istiadat. Jadi yang punya adat ini Jakarta ini ya leluhur Jakarta. Nah itu yang sekarang alhamdulillah tercatat dalam manuskrip. Kemudian dijunjung di luhur sirat. Itu berarti dia harus sudah di atas kepala untuk menjunjung tentang adat ini, adat istiadatnya Jakarta, apa Betawi. Kemudian
jangan melupa adat. Jika melupa adat, hidup akan sengsara dunia akhirat. Nah, lupa adat akan kehilangan bangsa. Nah, ini mungkin kekhawatiran kita, ini bangsa akan udah mulai hancur karena sudah lupa dengan adat istiadat Jakarta atau adat istiadat Betawi. Nah, tentang adat istiadat tadi, ini kita banyak lagi tentang mengupas tentang adat istiadat, tentang Maulid. Ini ada syukuran yang sudah dilaksanakan pada masanya kemenangan Fathahillah. Nah, adat istiadatnya Jakarta dan kaum Betawi ini terdapat dari pelaksanaan syukuran, kemudian pernikahan, kelahiran, sunatan, pindahan rumah. Ini pertama wajib untuk melakukan khataman Quran. Yang kedua adalah melaksanakan baca-bacaan tahlil, tahmid segala macamnya yang tadi kita bacakan, kemudian maulid. Ini wajib, tiga ini wajib dilaksanakan. Jadi khataman Quran dulu, baru tahlil, tahmid, dan kemudian maulid. Ini wajib, dan alhamdulillah ini sudah juga masih banyak sudah melaksanakan ini. Dan larangan itu juga ada tentang adat istiadat Jakarta. Ini yang pertama nih yang mungkin kita lupa, yang mungkin kita hilaf atau mungkin karena ketidaktahuan. Yang pertama, setiap melakukan adat istiadat adat Betawi ini, itu mau acara-acara tadi tentang sakralnya, syukuran, terus kemudian pernikahan, nikahan segala macam yang telah melaksanakan taman, tahlilan, kemudian maulid, ini ada larangannya. Apa sih larangannya? Yang pertama, jangan pernah melaksanakan dangdutan pada acara itu. Mau laksanakan dangdutan silakan dari luar dari adat istiadat yang kita lakukan. Yang kedua adalah dilarang atau diharamkan memasang petasan. Tapi sekarang sudah beredar nih menyambut ulama dengan petasan. Ini dinyatakan dalam manuskrip diharamkan pasang petasan dari ulama-ulama ataupun dari luar Jakarta yang notabene ilmunya benar-benar mufti Betawi, bukan mufti Batavia. Ya, jadi beda mufti Batavia dan mufti Betawi. Kalau mufti Batavia itu buatannya VOC atau buatannya Belanda. Tapi kalau mufti Betawi, jadi mufti Betawi yang mulia itu mulai dari Fathahillah sudah menetapkan harus melaksanakan papat filsafat tadi, ya. Jadi ini ada tatanan-tatanan tentang adat istiadat, kemudian tentang sejarah, tentang juga tadi penghulu agama. Jadi sekali lagi tentang bicara agama itu sudah kita jangan pernah menginap sono kesini. Ini sudah jelas bahwa dari luhur Jakarta ini yang pertama kali yang menghidupkan atau mengajarkan tentang keislaman di Jakarta pertama kali. Ya, mungkin itu aja cukup, karena kalau sejarah sampai akhir itu bisa sampai beberapa jam, mungkin nggak sampai cukup 1 hari. Walaupun baru beberapa aja dengan Dr. Muhammad Syah ini juga sadar sampai 2:30 kita ya. Ya benar, itu insya Allah kita terbuka buat para jamaah, keluarga, atau siapapun masyarakat di Jakarta ini atau Jakarta atau kaum Betawi mau datang ke tempat kita persilakan. Tapi baru kita bisa memperlihatkannya hanya manuskrip. Ya, manuskrip itu yang scanan. Kalau yang aslinya, karena kemarin dari Dr. Bagus Muhammad Syah, karena bagian dari keluarga dan bagian dari saya perbolehkan karena keluarga. Ya, jadi kalau karena keterangan itu bahwa ini adalah manuskrip milik keluarga, boleh untuk umum tapi tidak boleh menghina, tapi ada persyaratan. Kalau mau lihat kesemuanya, mulai dari agama pegangan Jayakarta itu atau agama raja itu ada di kita, boleh dilihat setiap haul kita pada bulan Maulid 12 bulan awal. Kita setiap tahun itu menghaulkan. Nah, insya Allah ini karena juga Pangeran Ahmad Jayakarta, kemudian Al-Haj Fathahillah dan murid kita Pangeran Kawisya Berta itu wafat pada bulan Maulid 12 bulan awal. Insya Allah kita nanti bisa berkontrol bekerja sama untuk menghaulkan ilmu kita, karena catatan dalam manuskrip ini kejadian Jakarta setiap bulan Maulid. Yang pertama adalah haul berdiri Jakarta, yang kedua penobatan Monasudin Permayaran Jakarta pertama,
kemudian wafatnya Fathahillah, wafatnya Rasul Bentar, wafatnya Rasul Bentar. Yang kelima, dan pusaka-pusaka peninggalan Jakarta itu boleh dilihat pada bulan Maulid 12 ribu awal. Mungkin itu aja sementara. Sekali lagi, jika ingin nanti bersama-sama untuk masyarakat Cakung bisa bersama Tuan Bagus Dr. Muhammad Syah untuk berkunjung, kita perbolehkan, tapi mungkin bisa melihatnya pusaka-pusaka yang peninggalan mungkin di bawahnya dari pusaka Pangeran dari Diningrat, terus para Gusti Fatu masih ada, dan baju-baju juga masih ada di kita. Ya, itu kita persilakan. Tapi kalau untuk yang tadi yang ada catatannya mungkin baru bisa melihat di bulan Maulid. Nah, alhamdulillah nih bulan Maulid sudah selesai, jadi kita tutup kembali, tidak boleh diperlihatkan karena di situ apabila melanggar ada ketentuannya juga, ada aturannya. Jika melanggar kita sembarang untuk memperlihatkan, itu akan terjadi musibah yang sangat besar. Itu, dan kita bukan percaya dengan hal mistiknya, tapi kita percaya dengan ucapan dari para leluhur bahwa ini tidak boleh sembarang melihat karena ini sesuatu yang menjadi tatanan dari keluarga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Nanti sekali lagi bisa berkunjung ke kita. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri ya, katanya sendiri, Bang. Saya masih bingung manggilnya apa ini. Ya, Bang, makan. Abang aja, kopinya dari sini. Jangan nyari kopi pahit. Kuncen aja kopi pahit. Iya. Itu yang di luar bagian loh. Jamak juga boleh. Lagi bang.